Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Daniati Haji Sadek. Saya mahasiswa Neristika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien kardiovaskuler. Ya, langsung saja. Yang pertama di sini ada pengertian pemeriksaan fisik. Jadi, pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh di mana untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari sistem atau suatu organ bagian tubuh dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada pemeriksaan fisik kardiovaskuler sama saja dengan pemeriksaan fisik pada umumnya. Namun di sini biasanya dimulai dengan pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi, kemudian pemeriksaan tekanan vena jugularis, dan akhirnya baru pemeriksaan jantung. Di sini saya akan langsung saja ke pemeriksaan fisik pada jantung ya. Yang pertama itu ada inspeksi. Jadi inspeksi ini kita melihat bagaimana bentuk dadanya, apakah simetris atau tidak. Terus kita menentukan terlihat atau tidaknya ictus cordis, dan kita menyebutkan dengan benar letak ictus cordis itu berada. Kemudian kita melakukan palpasi, di mana palpasi di sini kita meminta pasien untuk mengangkat lengan kiri lateral decubitus, selanjutnya meletakkan seluruh telapak tangan pada dinding toraks dengan tekanan yang lembut dan menyebut letak ictus cordis. Palpasi ictus cordis, apakah ada getaran, apakah ada heaving, lifting, atau tapping. Dan yang ketiga itu ada perkusi, di mana di sini kita melakukan menggunakan 2 jari tangan kiri sebagai plesimeter dengan arah plesimeter tegak lurus terhadap arah perkusi. Kemudian menggunakan jari tengah tangan kanan untuk melakukan ketukan perkusi dengan gerakan bertumpu pada gerakan sendi pergelangan tangan. Kemudian melakukan ketukan perkusi dengan kekuatannya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita menentukan batas jantung kanan, di mana menentukan batas paru dan hati pada linea midclavicular kanan. Kemudian pada 2 jari di atas batas paru dan hati dilakukan perkusi ke arah medial dengan meletakkan jari plesimeter pada arah tegak lurus terhadap arah gerak perkusi dengan gentel sampai terdengar suara menjadi redup, dan menentukan batas jantung kanan dengan benar. Selanjutnya yaitu kita menentukan batas jantung kiri, yaitu menentukan batas paru dan lambung pada linea aksilaris anterior kiri. Pada 2 jari di atas batas paru dan lambung dilakukan perkusi ke arah medial dengan meletakkan jari plesimeter pada arah tegak lurus terhadap arah gerak perkusi dengan gentel sampai terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup. Kita menentukan batas jantung kiri dengan benar, yaitu normalnya itu 1 jari medial dari linear midclavicular kiri. Selanjutnya kita menentukan pinggang jantung, di mana melakukan perkusi pada linea parasternal kiri ke arah bawah sampai terdengar perubahan suara dari sonor menjadi redup. Dan di sini kita juga harus menentukan pinggang jantung dengan benar. Selanjutnya ada pemeriksaan auskultasi. Jadi melakukan pemeriksaan auskultasi sambil membandingkan dengan meraba pulsasi arteri. Selanjutnya auskultasi pada daerah sela iga 4 sampai ke 5 linea midclavicular kiri untuk mendengarkan bunyi katup mitra. Selanjutnya auskultasi pada
kiri untuk mendengarkan bunyi katup pulmonal. Selanjutnya, auskultasi pada daerah sela iga kedua parasternalis kanan untuk mendengarkan bunyi katup aorta. Selanjutnya, auskultasi pada daerah sela iga 4 sampai ke 5 linea parasternalis kanan untuk mendengarkan bunyi katup triskupit. Dibandingkan antara waktu inspirasi dan ekspirasinya. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan elektrokardiografis, yang dimana yang artinya pemeriksaan dan merekam aktivitas listrik jantung. Di sini penggunaan umum EKG itu untuk pemeriksaan yang berguna untuk mengetahui penyakit aritmia, fungsi alat pacu jantung, gangguan konduksi interventrikuler, pembesaran ruangan-ruangan jantung, iskemik miokard, dan yang lainnya. Ini adalah bagaimana cara pemasangannya ya. Itu kita membuka dan melonggarkan pakaian pasien bagian atas. Bila pasien memakai jam tangan, gelang, dan logam lainnya harus dilepaskan. Setelah itu kita membersihkan kotoran dan lemak menggunakan kapas pada daerah dada, kedua pergelangan tangan, dan kedua tungkai lokasi pemasangan manset elektroda. Setelah itu kita mengoleskan jelly pada area tersebut. Yang itu dimana selanjutnya adalah letak-letak untuk warna merah pada tangan kanan, warna hijau pada tangan kaki kiri, warna hitam pada kaki kanan, dan warna kuning pada tangan kiri. Selanjutnya kita memasang elektroda pada dada, di mana F1 itu letaknya di sela iga keempat pada garis sternal kanan, dan F2 itu letaknya di sela iga keempat pada garis sternal kiri. Susu kita. Kalau F3 itu terletak di antara F2 dan F4. F4 terletak di ruang iga ke-5 pada garis tengah klavikula, sedangkan F5 berada di garis aksila depan sejajar dengan F4, sedangkan F6 itu garis aksila tengah sejajar dengan F4. Seperti itu. Setelah kita selesai melakukan pemasangan, kita membuat rekam secara berurutan sesuai dengan pilihan lead yang terdapat pada mesin EKG. Kemudian melakukan kalibrasi kembali setelah perekaman selesai, memberi identitas pasien hasil rekaman seperti nama, umur, tanggal dan jam merekam serta nomor lead dan nama pembuatan rekam EKG. Setelah itu kita merapikan alat-alat lalu mencuci tangan kita kembali. Itu saja yang bisa saya seri hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.